Halo pendengar setia Animaling. Gue Mauri, monyet keren dari tadi. Balik lagi nemenin kalian semua. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang spesial nih. Yuk langsung aja kita sambut Kelly dan Panjul. Tepuk tangan buat mereka. Halo semuanya. Hey, Halo guys, gimana kabar kalian? Sehat kan? Kelly sehat kan? sehat dong. Wih, mantep nih si Kelly. Kalau Panjul, sehat juga dong pastinya. Aman. Hari ini kita bakal bahas topik kebijakan ekonomi dari Menteri Keuangan Manusia, Pak Purbaya. Katanya kebijakan baru beliau bisa bikin ekonomi makin stabil. Tapi apakah dunia hewan juga ikut stabil? Atau malah stres barang? Menurut lu gimana, Kelly? Kalau harga wortel naik, aku sih langsung stres, Mon. Tapi katanya kebijakan fiskal kali ini bisa bantu sektor pertanian juga loh. Selama bambu masih bisa dimakan tanpa pajak tambahan, ku tenang-tenang aja, Mon. Jadi, buat yang belum tahu, Pak Purbaya lagi fokus memperkuat kebijakan fiskal, mulai dari pengendalian inflasi, investasi lokal, sampai pembiayaan pembangunan hijau. Nah, kalau diterjemahin ke dunia hewan, ini artinya apa sih? Mungkin kayak kebijakan hutan yang ngatur supaya sumber makanan nggak habis dan setiap spesies dapat kesempatan berkembang. Kalau investasi lokal naik, mungkin peternakan wortelku bisa ekspor keluar hutan. Tapi kalau pembangunan terlalu cepat, bisa-bisa habitat hewan kecil malah terganggu. Jadi perlu seimbang antara pertumbuhan dan kelestarian. Nah, ini menarik. Misalnya, gara-gara kebijakan fiskal itu, pemerintah hutan juga bikin aturan baru. Pajak pisang naik 5%. Kira-kira gimana perasaan rakyat hutan? Haha, kalau pajak pisang naik, kamu pasti protes duluan, Mon. Tapi buat gue, penting juga sih pajak, asal uangnya balik ke rakyat, bukan cuma buat cat ulang pohon dewan hutan. Gue lebih khawatir soal distribusi, Mon. Kalau pisang banyak tapi nggak merata, hewan kecil tetap lapar. Jadi kebijakan bagus kalau adil dan transparan. Wih, Panjul ngomongnya kayak ekonom. Tapi bener juga ya. Pak Purbaya selalu bilang kuncinya transparansi fiskal. Jadi uang negara harus jelas arahnya. Kayak kita tahu dari mana asal pisang yang kita makan. Jadi, kesimpulannya, kebijakan ekonomi Pak Purbaya memang penting, tapi penerapannya harus menyimbangkan antara kecepatan Kelly dan ketenangan Panjul. Terima kasih buat bintang tamu hari ini. Kelly si pebisnis cepet tanggap dan Panjul si penenang ekonomi hutan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Animaling. Ingat, kalau ekonomi bikin stres, makan pisang dulu, baru analisa.